animasi Pak Edi. Kasihan. Selanjutnya selanjutnya ini ya, kita mencoba untuk hikmah dari perang Badar ini dengan berdoa yang tulus pada Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin terjadi bisa terjadi atas izinnya. Kuncinya pastikan bahwa setiap doa kita mempunyai tujuan yang lebih besar lagi, seperti Rasulullah yang memohon kemenangan perang Badar agar laju dakwah bisa terus berjalan. Dan kalau perang Uhud, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah kemudian memberikan hiburan pada kaum muslim yang dilanda kegalauan luar biasa akibat kekalahan tadi berupa turunnya ayat 139 surat Ali Imran, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang yang benar-benar beriman. Pesan tersirat yang digambarkan dalam tafsir tersebut, penekanan pada kalimat terakhir dalam ayat itu bahwa pada akhirnya tempat terpuji dan kemenangan pasti akan berpihak kepada orang yang beriman. Terima kasih. Ini adalah sedikit penjelasan tentang perang Badar dan perang Uhud. Monggo. Ini beda dengan generasi X atau generasi Y dan Z. Generasi Y dan Z itu mainnya video, mikir dewi, tontonan mikir. Tentang apa? Gaya berperang. Kalau biasanya kan itu perang, pihak yang menang itu mendapatkan harta rampasan perang. Nah, gaya berperang pada zaman dahulu itu apakah ketika perang itu juga membawa hartanya ya? Apakah harta itu juga dibawa waktu perang? Apakah itu gaya atau gimana ceritanya, Bang? Penjelasannya bagaimana? Karena kalau kita itu ngomong identik perang kan dengan senjata kan? Iya. Senjata apapun, pedang, tombak, kuda, perisai. Dan ini kan bagaimana kira-kira perang, alasan membawa harta perang, harta pada perang. Ya, sehingga disebut dengan harta rampasan perang gitu. Apakah harta itu juga dulu itu ketika perang harus dibawa gitu? Ketika orang yang menang itu kan dapat harta dan itu juga banyak ya. Kenapa kok harta itu dibawa? Nggak ditinggal di rumah saja. Kemudian perang itu juga membawa persenjataan yang memperbanyak persenjataan gitu. Gitu. Ini mencoba menjawab Mas Habib. Jadi kalau yang saya pahami dimaksud dengan harta rampasan perang itu, jadi pasukan berperang pada saat itu kan jelas membawa logistik dan segala macamnya, dan itu otomatis dengan pasukan yang banyak itu tidak mungkin logistik itu sedikit, karena perang terjadi pun ada persiapan, terus kemudian penyusunan strategi dan segala macam hingga akhirnya pada peperangan terjadi. Terus kemudian yang saya pahami di sini dimaksud
harta rampasan perang bukan semata-mata kayak uang, emas. Dan itu mungkin ada sebagian yang membawa karena kan termasuk dari bagian logistik itu. Ini ada yang mau menambahin? Gaya berperang dengan membawa harta itu rasanya.